Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Untuk video kali ini aku akan membagikan tentang Shutterstock lagi, khususnya untuk microstock ya. Sebelumnya aku sudah upload tentang solusi file error yang size of your artwork. Teman-teman bisa tonton di sini ketika memang ada permasalahan seperti ini. Nah, untuk kali ini aku akan memberikan satu buah tips yang lumayan berguna ya. Jadi tips ini untuk teman-teman bisa stok desain banyak, upload di Microstock, Freepik atau yang lainnya dengan mudah dan cepat gitu ya. Dalam artian kita quantity dapat tapi quality juga dapat gitu ya. Nah, langsung aja. Kita lihat di sini dari akun Second Syndicate ya, kita buka bagian portfolionya. Nah, terlihat di sini gambarnya itu mirip-mirip ya. Ini kan kepalanya sama. Kemudian kita cari lagi, ini juga hampir sama ya, diganti warna dan sedikit tambahan-tambahan geometrinya atau ornamen tambahan, dan tidak kena ini apa namanya, tidak kena konten berulang atau duplikasi ya. Biasanya situs-situs microstock itu seperti Shutterstock atau Freepik dan yang lainnya, mereka sangat ketat dalam menyeleksi sebuah file ya. Namun walaupun ini filenya sama, tapi tidak terdeteksi similar konten, jadi konten yang mirip-mirip ya. Nah, aku akan memberikan tutorial cara untuk mengakali hal tersebut ya. Gimana ya, mungkin teman-teman pernah nyoba bikin ada satu artwork atau satu desain, kemudian diubah warna, diganti judul dan lain sebagainya, diupload tapi ternyata masih terdeteksi similar dan hanya di ACC satu. Nah, gimana caranya teman-teman membuat satu desain kemudian beda warna, hanya dibedakan warna dan ditambahi sedikit objek tambahan lain, tidak terdeteksi konten similar atau desain similar meskipun secara garis besar gambarnya itu sama. Nah, ini sama ini kan gambarnya sama. Ini sama ini juga gambarnya sama, hanya dibedakan dari segi ukuran dan segi warnanya ya, dan tambahan-tambahan sedikit ornamen gitu. Kalau misal dibilang ini 80% bahkan 90% itu objek utamanya sama. Itu ya. Nah, jadi teman-teman kalau kita main microstock itu diutamakan dua hal ya. Kita bisa kejar quality atau quantity. Jadi quality itu kualitas dan quantity itu jumlah ya. Jadi total dari aset yang kita punya. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan dua hal tersebut? Biasanya ada orang-orang yang kejarnya quality ya, tapi asetnya sedikit. Tapi satu kali aset itu dia gambarnya bagus misalnya gitu ya, gambarnya keren dan terkonsep. Dan ada juga yang bermainnya quantity, jadi mainnya jumlah gitu. Jadi gambar yang simple-simple, yang mudah dan yang proses pembuatannya cepat, dia upload sebanyak mungkin, tapi dari tingkat downloadnya itu kurang gitu ya, peminatnya kurang. Nah, gimana caranya kita dapat dua hal tersebut, quality dan quantity? Oke, caranya begini teman-teman ya. Kalian buat satu file dulu, satu file desain, apapun itu konsepnya, nggak perlu sama ya, konsepnya bebas sesuai dengan apa yang teman-teman suka ya. Kemudian nanti kita pakai cara ini. Oke, aku jelaskan. Nah, aku juga sudah submit konten di Shutterstock ya. Di sini aku menggunakan satu aset teman-teman, yaitu gambar utamanya ini. Kita bisa lihat di bagian folder ini aja biar enak ya. Oke. Nah,
Sebetulnya adalah aset utamanya ini ya. Aku hanya buat satu gambar ini dan aku duplikasi menjadi 5 ya. Jadi tipsnya seperti itu teman-teman. Jadi kita main kualitas juga, kemudian kuantitas juga ya. Jadi sama-sama dapat gitu loh kedua halnya, dengan harapan dari salah satu ini ada yang download gitu ya dari 5 ini, karena kan selera orang beda-beda. Mungkin ada yang sukanya lebih condong warna yang terang atau warna yang soft model seperti ini ya, dengan harapan ketika dia niatnya cuma download satu, karena memang di sini ada aset yang mirip-mirip ya, kemudian si downloader ini ya, si konsumen ini yang download gambar kita, dia downloadnya 5 sekaligus, dan itu menambah pundi-pundi dolar kita ya, karena kan konsep utama dari microstock adalah semakin banyak kita asetnya di download oleh orang lain, maka dolar yang kita dapatkan juga semakin banyak, seperti itu ya. Oke, nah cara yang pertama teman-teman buat objek utama dulu. Kalau bisa objek utamanya ini yang bisa dipisah-pisah ya. Jadi misalnya topeng, kemudian bagian objek pendukungnya, aksesorisnya, dan lain-lainnya itu dipisah. Itu nanti akan mempermudah. Jadi teman-teman bisa bikin objek utamanya aja, kemudian bikin backgroundnya yang beda-beda. Mirip-mirip seperti kalau misalkan teman-teman tahu konsep kita membuat NFT tapi untuk yang collectible gitu ya, untuk yang collection. Biasanya kan kalau misalkan kreator-kreator NFT yang bikin sistemnya itu untuk koleksi, mereka bikin objek utamanya 5, kemudian backgroundnya 5, nanti di generate ya, jadi ditukar-tukar gitu sehingga menghasilkan macam-macam gambar ya, dengan gambar yang unik dan berbeda. Nah konsepnya kurang lebih sama seperti itu. Jadi nanti teman-teman tinggal main kreasikan aja semuanya gitu ya. Dan pastikan objeknya ini signifikan ya perubahannya. Nah, jadi nanti dari segi ukuran, warna, kemudian dari size. Nah, size-nya ini kan dia walaupun warnanya berbeda, kalau misalkan kita tidak tambahi objek tambahan, itu size-nya akan sama. Dan itu akan terdeteksi sebagai similar content atau konten yang mirip gitu ya. Nah, untuk mengatasinya adalah teman-teman bisa tambahin aja objek coret-coret di sini. Nah, apa aja di sini di dalamnya ya, mau dikasih coretan-coretan, bintik-bintik dan lain-lain gitu ya. Karena kan yang review itu adalah mesin ya, yang review itu adalah robot di dalam Shutterstock ini, jadi kita harus pinter-pinter ngakalin hal tersebut. Jadi yang review kan bukan human ya, atau bukan manusia, yang review adalah sistem atau robot dari Shutterstocknya, jadi kita harus pinter-pinter. Nah si robot ini membaca kontennya ini similar atau tidak, yaitu dari yang pertama adalah judul. Itu sudah pasti judulnya kita harus berbeda-beda, meskipun di sini kesannya mirip-mirip, hanya saja ditukar susunan kata-katanya. Kemudian yang kedua itu dari size. Nah, dari size filenya. Oke. Nah, misalnya kita buat 2 file seperti ini. Kemudian hanya diubah warnanya aja. Aku yakin pasti ketika di-upload itu terdeteksi sebagai similar content. Karena sistemnya si reviewernya ini dari si Shutterstock atau microstock yang lain mendeteksi bahwasannya file ini sama karena berdasarkan size ya atau ukurannya. Nah, kita bisa cek untuk ukuran-ukuran file yang sudah aku buat menjadi IPS ini ya. Nah, ini ada 4 MB. Kemudian yang nomor 2 3 MB ya. Meskipun objek utamanya sama dan nanti akan lolos semua ya. Nah, karena size-nya ini berbeda-beda. Nah, caranya atau untuk triknya itu teman-teman bisa tambahkan aja objek sembarangan di dalam desainnya ini. Terus warna objek yang sembarangan ini teman-teman buat warnanya menjadi warna yang sama seperti background. Nah, ngakalinya seperti itu ya. Mau dikasih oret-oretan apa kayak, atau coret-coret yang macem-macem dan lain-lain gitu ya. Itu
triknya. Kalau misalkan nggak ada begini-beginian, kemungkinan besar akan terdeteksi sebagai similar konten karena hanya merubah dari segi warnanya aja. Ya, begitu untuk triknya. Jadi sekali teman punya satu aset, teman-teman bisa membuatnya menjadi 10 bahkan 50 gambar gitu ya dari satu desain ini. Tinggal ganti warnanya, ditambah objeknya, kemudian digeser, ditambahin apa-apa dan lain sebagainya. Itu bisa, itu triknya ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing mikirin dari segi quantity atau jumlah. Teman-teman bisa mendapatkan keduanya dengan cara yang tadi, seperti yang aku jelaskan tadi ya. Seperti itu. Dan di free pick juga aku sudah submit juga di sini. Nanti untuk hasilnya apakah di ACC atau tidak, aku akan update lagi di video-video yang akan datang. Ini masih under review ya di free picknya, dan di Shutterstock juga sama, di sini masih review ya. Nanti ketika memang sudah diterima, berarti tips atau trik yang aku bagikan itu sudah sesuai ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita berharap kan semuanya di ACC nih. Aku cuman punya satu aset tapi diubah warnanya aja menjadi 5 aset gitu ya. Jadi quality dapat, kemudian quantity dapat. Aku juga ilmu seperti ini dia dapat dari Second Syndicate ya. Anang nama foundernya itu, di Instagram juga ada. Beliau dengan baik menjelaskan untuk trik kasarnya itu apa ya, mengelabui dari sistem microstock, karena kita kan dapatnya hanya royalti kecil-kecilan, jadi kita harus pinter-pinter aset yang banyak juga gitu ya. Kita bisa perhatikan juga nih di bagian kontennya, itu satu aset dia bisa ubah macam-macam. Nah ini aja nih satu aset, padahal ditambahin mahkotanya aja, kemudian dikasih geometri bagian belakang, diubah warnanya, dan semuanya di ACC gitu ya. Nah, jadi secara garis besar teman-teman sudah bisa paham ya untuk cara supaya kita punya satu desain tapi kita bisa melakukan banyak upload ya. Quantity dapat, quality juga dapat. Oke, dia sudah punya 4.850 foto atau 4.850 aset ya. Misalnya satu aset aja menghasilkan $1 ya, ada 4.850, berarti sudah dapat $4.850. Kalau satu gambar aja bisa menghasilkan $1. Tapi kan bisa lebih ya, karena sistemnya microstock itu ketika di download gambarnya, gambar di akun kita itu tidak hilang karena sistemnya royalty. Ini lifetime teman-teman, seumur hidup ya, selagi memang kita nggak hapus file tersebut itu. Jadi microstock ini dari segi bisnis sebetulnya oke ya, bisa untuk income pasif. Jadi sembari kita hasil-hasil latihan atau hasil-hasil portfolio yang sekiranya menurut kita ini layak untuk jual, kita bisa taruh aja di microstock dan kita bisa dapat royalti tambahan ya, lumayan. Itu walaupun sekitar $0,10 per satu download, kalau di Shutterstock ya itu lumayan lah ya untuk nambah pundi-pundi dolar gitu. Toh kita kerja cuma satu kali, upload cuma satu kali, tapi potensi untuk mendapatkan dolarnya itu bisa berkali-kali. Jadi ya win-win solution lah. Oke gitu ya. Portfolio dapet, cuan juga dapet. Kemudian dari hasil latihannya juga dapat ya. Di microstock ini masih lumayan bagus gitu. Sembari kita menunggu orderan-orderan yang lainnya gitu. Oke. Kemudian apakah microstock itu bisa jadi penghasilan utama? Bisa, sebetulnya banyak pemain-pemain microstock yang microstock ini jadi penghasilan utama. Aku akan jelaskan di video selanjutnya aja ya, supaya bagian ini tidak terlalu panjang durasinya. Oke, gitu aja dulu teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.